sekali yang kita temui tentang radiologi begitu ya. Itu ada X-ray juga mungkin yang sudah sering teman-teman ketahui, terus USG, kemudian ada CT scan, mungkin di Bali baru satu yang punya gitu ya. Kemudian ada MRI dan ada kedokteran nuklir gitu. Nah, di radiologi ini di kita di FKH Unut mungkin baru memperdalam tentang X-ray USG gitu. Jadi untuk scan MRI dan yang lainnya kita belum tuh gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik dengan radiologi, nanti bisa ngambil elektifnya di diagnostik pencitraan gitu. Oke, pertama kita masuk. Jadi apa itu radiologi gitu ya? Jadi radiologi itu adalah suatu ilmu yang berhubungan dengan elektromagnetik. Jadi berupa sinar untuk suatu tindakan medis gitu ya teman-teman. Jadi radiologi itu tidak hanya tentang alat diagnosanya saja, tapi bisa juga digunakan sebagai terapi gitu, atau pengobatan gitu ya. Jadi ada istilah namanya radioterapi, kemudian ada juga istilahnya radiodiagnostik gitu. Nah, kita pelajari di semester ini masih fokus di radio gitu. Jadi alat berkaitan dengan penggunaan sinar atau elektromagnetik, gelombang-gelombang elektromagnetik itu bantu diagnosa suatu penyakit gitu. Ya, di semester 5 ya sekarang. Jadi teman-teman di semester 5 ini udah mulai serius harusnya gitu. Jadi ilmu dokternya itu harus sudah meningkat gitu. Jadi harus sudah menjadi seperempat dewa lah gitu. Ya nanti ketika teman-teman jadi PPDH atau koas itu udah menjadi setengah dewa. Ketika menjadi dokter, nah 3/4 dewanya udah keluar jadinya. Gitu. Jadi bagaimana kita bisa menerawang gitu kan. Menerawang bukan pakai ini ya, bukan pakai dukun gitu ya, tapi pakai alat gitu untuk menunjang suatu masalah yang terjadi pada pasien-pasien teman-teman semua nantinya gitu. Nah, kalau di radioterapi itu adalah pengobatan untuk eh, penggunaan alat gelombang elektromagnetik untuk pengobatan gitu. Jadi biasanya kalau saat ini yang lagi ngetren itu adalah pemecahan batu menggunakan sinar laser gitu ya. Itu kemudian batu ginjal, kemudian urolit gitu untuk dipecah dengan menggunakan sinar laser atau sinar yang lainnya gitu. Nah, tapi kita masih belum punya alatnya itu gitu. Nah, untuk sementara kita belajar untuk mendiagnosa dulu sebelum ke pengobatan gitu ya. Jadi di diagnostik itu kita biasanya menggunakan sinar gamma dan sinar X. Yang paling sering atau yang akan kita perdalam nantinya itu adalah sinar X, yaitu X-ray. Oke. Nah, ini ada pembagian spektrum gelombang elektromagnetik. Itu ada gelombang pendek, energinya tinggi. Itu adalah contohnya adalah sinar kosmik, sinar gamma, dan sinar X. Gitu. Jadi gelombangnya dia pendek, tapi energi atau frekuensi energi yang dia hasilkan itu tinggi. Gitu. Kemudian ada yang medium, kemudian energinya juga medium gitu. Jadi sedang-sedang aja. Itu ada infrared, ada UV, kemudian sinar. Nah, gambarnya itu misalnya seperti ini kita prediksikan gini. Jadi di sinar yang kita lihat gitu, yang terlihat, nah itu adalah yang middle, yang di tengah-tengah. Itu nanti dia akan memancarkan berbagai macam warna seperti yang kita lihat saat ini. Ada merah segala macam ya. Kemudian kalau dia semakin pendek gelombangnya atau semakin panjang gelombangnya, dia warnanya menjadi hitam. Jadi kita nanti akan kembali lagi ke zaman dulu. Ya, jadi kita akan melihat warna hitam dan putih gitu aja. Jadi kita nanti akan buta warna teman-teman di X-ray itu ya.
tidak melihat warna-warna yang bagus gitu, bukan warna pelangi yang kita lihat, tapi hanya hitam dan putih gitu. Karena sinar X-ray itu kan ada di sini dia. Ya, gelombangnya pendek, energinya dia tinggi gitu. Nah, ini ada beberapa teknik dalam mendiagnosa. Ya, jadi kita bisa menggunakan tadi X-ray, ronsen. Jangan ada lagi yang baca Röntgen ya. Ini anak-anak koas itu biasanya bacanya Röntgen. Jadi ketika disuruh baca artikel gitu dia bacanya Röntgen. Hasil Röntgen gitu. Ya, jadi ronsen ya. Tulisannya Röntgen, bacanya masuk ke CT scan, kemudian MRI. Nah, ini adalah alat-alat yang masih umum dan banyak digunakan untuk mendiagnosa pencitraan gitu. Nah, radiografi. Jadi, radiografi itu adalah suatu gambar yang dihasilkan oleh sinar X dan merupakan bayangan benda atau organ dengan kerapatan yang berbeda gitu. Jadi kita bisa saat ini kita bisa melihat dalemannya pasien kita, teman-teman ya. Saking dalamnya sampai organ-organnya juga terlihat. Di sistem gelombangnya tadi, karena di gelombangnya tapi energinya tinggi, maka warna yang akan dihasilkan nanti itu berupa warna kayak gambar di atas ini gitu. Nah, di sini ada dua faktor yang bisa menjadi penyebab perbedaan kerapatan itu, teman-teman ya. Jadi gambar yang dihasilkan atau bayangan itu nanti ada kerapatan-kerapatan yang berbeda gitu. Jadi yang pertama itu adalah kerapatan dari subjeknya. Itu ditentukan perbedaan objek. Jadi apa namanya, tebal tipisnya pasien kita gitu, seksi atau gemuknya pasien kita itu juga mempengaruhi dari hasil gambar yang akan kita dapatkan nantinya gitu. Kemudian ada juga rapatan radiografik gitu. Nah, ini ditentukan oleh penghitaman film yang dihasilkan oleh X-ray gitu. Jadi di proses X-ray ini adalah sama halnya dengan teman-teman menggunakan kamera gitu. Jadi kamera yang dulu ya, kita balik lagi ke dulu, kamera dulu kan ada filmnya gitu. Nah, itu akan berpengaruh dari warna atau hasil bayangan yang didapatkan oleh alat X-ray-nya itu tadi, teman-teman. Gitu. Jadi selain dari subjeknya, dari filmnya atau dari kerapatan penghitaman filmnya itu juga akan mempengaruhi dari X-ray-nya gitu. Mau dia nanti alat X-ray yang manual ataupun semi manual atau yang otomatis, semuanya masih tetap menggunakan film. Jadi nanti ada pergantian-pergantiannya filmnya, itu masih ada kurun waktu dia bisa menghasilkan gambar yang bagus. Semakin sering dia terpapar oleh sinar atau semakin sering dia digunakan, maka hasil yang diperoleh dari film tersebut itu nanti akan berpengaruh gitu. Oke, nah ini ada hasil atau gambar nanti yang bisa teman-teman baca gitu ya. Itu ada, karena kita berhubungan dengan monokrom ya, hitam putih gitu. Jadi kalau misalnya warnanya hitam, itu berarti kerapatannya dia longgar gitu. Contohnya itu adalah udara. Jadi dia sama sekali nggak ada kerapatan atau tidak ada apa namanya, jaringan atau hal lain yang menutup menutup dari sinar X itu gitu. Kemudian ada juga warnanya abu-abu gitu. Nah, itu biasanya lemak, kemudian muskulo kayak gitu, otot kayak gitu. Itu warnanya dia lebih ke abu-abu, tapi belum sampai ke putih gitu. Kemudian ada juga warnanya agak putih gitu. Itu air. Nih, misalnya di sini ini adalah VU, teman-teman. Jadi isinya kencing, air kencing gitu. Jadi dia warnanya lebih putih atau lebih berwarna gitu, atau lebih
putih lah dari lemak tadi gitu. Kemudian tulang itu udah jelas pasti putih. Kemudian nanti yang paling putih itu adalah logam. Ya, di sini juga ada nih logam. Kemudian ini ada batu ginjal atau sorry, ini ada makanan gitu. Mungkin dia makan tulang atau yang lain gitu. Kemudian di sini juga ada logam. Entah dia makan kawat atau hal lain gitu. Jadi dia logam pendarahnya lebih putih gitu. Nah, kemudian sebenarnya ini saya ngambil fotonya foto lama ya. Sini tulang putih sekali. Nah, itu nanti akan kita bahas di pertemuan ketiga ya. Jadi sekarang kita bahas yang normal-normalnya dulu meskipun ini saya kasih gambarnya yang sedikit tidak normal gitu ya, teman-teman. Gitu. Jadi warna yang akan kita lihat nanti cuma hitam putih. Nah, tapi mulai sekarang ini, detik ini, dalam membaca atau menginterpretasikan hasil X-ray, itu tidak boleh lagi seperti saya tadi bilang bilang hitam atau putih, kayak gitu. Tapi di dunia X-ray, itu ada namanya radiolucent, gitu. Kalau radiolucent, itu dia menginterpretasikan warna hitam gitu. Sedangkan radiopak itu menginterpretasikan warna putih gitu. Jadi dalam komunikasi nanti di X-ray gitu itu ada namanya radiolucent dan radiopak. Jadi kalau warnanya hitam, kita bilangnya berwarna lebih radiolucent dibandingkan yang lain kayak gitu. Atau radiopak gitu. Kalau dia lebih putih berarti memiliki opasitas atau warna lebih radiopak gitu. Opasitas itu adalah istilah warnanya ya teman-teman. Tingkat opasitas diperoleh adalah berwarna radiolucent kayak gitu. Atau kalau putih bernama radiopak. Nah, nanti di USG teman-teman dengan Dok Niko nanti masih masih lama ya nanti bertemu dengan Dok Niko. Nanti ada juga istilah hitam putihnya di USG. Nah, itu jangan sampai apa namanya terbalik nanti. Kalau di X-ray itu ada radiolucent dan radiopak. Kalau di USG nanti ada lagi namanya hyperechoic, anechoic gitu, hypoechoic kayak gitu. Nah, nanti biasanya teman-teman ketika di UTS masih gampang tuh membedakan radiolucent dan radiopak gitu kan, karena kita bahasnya masih X-ray. Nanti ketika dengan USG ketemu hyperechoic, anechoic, kemudian hypoechoic di UTS-nya bingung lagi nanti. Mulai sekarang coba diterapkan istilah-istilah ini. Jadi ketika nanti di tugas presentasi usahakan menggunakan istilah-istilah warna ini. Jadi radiolucent, radiopak kayak gitu ya. Di radiolucent, lucent hitam gitu, loose hitam gitu, pak opak gitu kan, putih warnanya. Oke. Kemudian dalam melakukan X-ray itu juga ada posisi-posisi teman. Ya, jadi posisinya seperti apa, kemudian mau gaya apa gitu ya. Itu kita atur di X-ray. Gitu yang dinamakan adalah standar pandang objek. Gitu ya. Nah, di standar pandang objek yang pertama itu adalah kraniokaudal. Jadi dia mengindikasikan dari kepala sampai ke ekor. Ya, melihat dari bagian kepala sampai ke ekor atau dengan istilah lain juga dari depan ke belakang gitu. Ya, kepala nggak boleh dilupakan untuk isi kaki, kaki depan, kaki belakang, kemudian bagian jari-jari gitu kan, karpal, tarsal gitu. Nah, itu digunakan sebagai standar pandangnya namanya kraniokaudal. Gitu. Nanti ada istilah lagi di perdalam lagi nanti ada kraniolateral, kraniomedial kayak gitu. Ya, itu nanti kita pelajari di waktu praktikum. Karena di waktu praktikum nanti akan lebih banyak lagi standar pandang yang akan teman-teman temui. Intinya, konsepnya ketika dia menggunakan bagian depan dan belakang, berarti istilahnya adalah kraniokaudal. Gitu ya. Contohnya ini misalnya di kaki belakang gitu kan.
posisinya seperti di gambar di bawah. Hasilnya seperti gambar di atas. Ya, jadi terlihat nampak depan gitu. Nah, nanti di praktikum juga akan saya jelaskan gimana posisi yang benar membacanya gitu. Nah, sekarang saya kasih pengantar dulu biar teman-teman nggak bingung. Ya, jadi kalau di kraniokaudal itu pokoknya yang depan dan belakang gitu aja. Jadi tampak depan, tampak belakang gitu. Kemudian ada juga namanya standar pandang lateromedial gitu. Jadi lateral dan medial atau dari medial dulu ke lateral kayak gitu boleh. Ini ya, lateromedial. Nanti istilahnya di pencitraan itu adalah lateral kanan, lateral kiri gitu. Medio lateral kanan, medio lateral kiri kayak gitu. Ya. Jadi itu digunakan untuk kaki dan tubuh dari arah lateral atau medial gitu. Jadi dia berpatokan pada arah. Nah, kalau gampangnya posisi miring gitu. Ya, jadi lateromedial itu posisi miring, mau miring ke kanan atau mau miring ke kiri gitu. Nanti ada juga penandaannya seperti apa gitu. Kemudian yang berikutnya ada juga namanya ventrodorsal. Kalau di istilah bedah, teman-teman, karena X-ray dan bedah itu nanti akan jadi satu ya. Ventrodorsal itu di bedah istilahnya dorsal rekumbensi atau bahasa awamnya itu adalah terlentang posisinya. Ya, jadi posisi punggungnya itu kena X-ray, film X-ray, kemudian yang kena sinar itu posisi dada atau bagian eh, dorsalnya, gitu ya. Namanya kalau di istilah X-ray itu namanya ventrodorsal. Kalau di istilah bedah itu dorsal rekumbensi. Jadi kalau nanti ada misalnya perkataan apa itu yang disebut sudut pandang dorsal rekumbensi, berarti adalah posisi ventrodorsal. Atau kalau di praktisnya kita biasanya nyebutnya VD, posisi VD. Minta gambaran abdomen posisi VD, minta gambaran torak posisi VD. Ya, tuh. Jadi untuk melihat bagian-bagian eh, apa namanya arah pandang tubuh yang di luar gitu dari dorsalnya. Ininya dia. Kemudian juga ada kalau udah ada terlentang pasti ada telungkup gitu. Dorsoventral. Kalau istilah bedahnya ventral rekumbensi gitu. Ya jangan dibalik-balik nanti. Ya pokoknya kalau terlungkup, kalau di X-ray itu dorsoventral atau istilah praktisnya biasanya kita sebut DV. Itu biasanya lebih fokus nanti untuk daerah-daerah yang di torak untuk melihat paru-paru, kemudian untuk melihat jantung, posisi jantungnya seperti apa. Nah, itu kita lebih banyak menggunakan di posisi DV ini. Gitu. Jadi langsung di bagian dada ya, dadanya kita itu langsung ke filmnya. Sehingga pencitraan dari atas yang paling dekat dengan filmnya itu adalah dadanya. Seperti itu ya, teman-teman. Itu adalah standar pandangnya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah gaya bebas. Gitu, gaya bebas itu atau oblik ya istilahnya oblik. Jadi ini posisinya bebas, kalian mau ngaturnya seperti apa, mau mau sudut 45 derajat gitu. Di daerah-daerah yang susah gitu kan, misalnya di daerah school atau daerah kepala, itu dia kan partnya kan lebih banyak yang susah ya ditemukan ya. Misalnya mau lihat rahang kiri tapi ketutup rahang kanan misalnya kayak gitu. Kemudian ternyata yang ada masalahnya ada di palatumnya gitu misalnya. Jadi itu kita bisa posisikan hewannya sesuai yang kita mau. Jadi istilahnya oblik, bebas mau mau seperti apa. Mau kayang, mau apa namanya di apa namanya yang lain gitu bebas. Istilahnya kalau di Excel adalah oblik itu. Tuh. Kemudian kalau misalnya dalam melakukan X-ray, kita juga karena menggunakan sinar ya, sinar itu cukup berbahaya, jadi harus tetap menjaga safety-nya, keamanannya. Gitu. Nah, ini ada beberapa faktor yang
bisa digunakan atau sebagai patokan untuk melindungi diri dari radiasi. Yang pertama adalah waktu, gitu. Jadi X-ray itu rata-rata cukup sekali dua kali udah beres, gitu. Artinya sekali dua kali biasanya dua sudut pandang, sekali sudut pandang lateral misalnya, atau kemudian sekali sudut pandang oblik atau ventrodorsal atau dorsoventral udah cukup, gitu. Jangan sampai lateral sampai 10 kali, kemudian ventrodorsal 10 kali gitu. Nanti yang efeknya adalah paparan sinar ke orangnya yang membantu menghandle atau merestrain dari hewannya. Gitu. Kemudian jarak, gitu. Jarak dari sinar X-nya ke orangnya dan ke pasiennya, gitu. Jadi pasien pun ketika dia di X-ray berkali-kali dia juga akan memiliki dampak, gitu. Artinya ketika dia semakin banyak di X-ray, dia memiliki semakin banyak resiko untuk ada masalah baru dalam tubuhnya dia, gitu. Misalnya dia sekarang patah tulang gitu kan. Di X-ray sampai 20 kali gitu, tiba-tiba muncul tumor kayak gitu, atau muncul masalah lain yang ada di organnya kayak gitu. Itu karena faktor X-ray gitu. Ya, kemudian pelindung yang digunakan untuk para medis atau dokter yang membantu merestrain di dalam ruangannya gitu. Nah, ini adalah contoh penggunaan pelindung di kita di rumah sakit hewan. Apronnya baru sampai di leher, jadi belum sampai ada topinya itu ya, gitu. Jadi dia melindungi untuk paparan sinarnya. Nah, isinya dia adalah timbal atau PB, gitu. Oke. Nah, kemudian cara menginterpretasi gitu, atau cara membaca tadi, selain informasi kita harus menggunakan opasitas tadi, radiolucent, radiopak tadi, kita juga bisa menginterpretasinya melalui perubahan-perubahan yang terjadi pada pasien kita gitu. Yang pertama itu adalah perubahan bentuk gitu, atau perubahan strukturnya atau anatominya gitu. Misalnya di fraktur gitu, posisinya seperti apa, kemudian garis garis pembatasnya seperti apa, kemudian apa namanya letaknya seperti apa gitu, ada dislokasi kah atau ada yang robek kah kayak gitu, itu harus kita teliti di sana. Itu kemudian yang berikutnya adalah perubahan kerapatan. Jadi biasanya kalau misalnya tulangnya itu bersih gitu kan, putih, tidak kerapatannya sesuai dengan kerapatan tulang, tapi kalau misalnya dia ada radang, kemudian atau ada tumor, nah kerapatannya kan dia semakin longgar. Jadi masih ada rongga-rongga yang bisa kita lihat di apa namanya di foto yang kita dapatkan nanti gitu. Ya, jadi itu cara menginterpretasi hasil X-ray-nya. Jadi kita lihat bentuknya, kemudian kita lihat kerapatannya. Misalnya osteoporosis gitu kan untuk hewan-hewan tua gitu kan. Berarti nanti akan berhubungan lagi ke terapi yang akan kita gunakan teman-teman. Tuh. Jadi pentingnya detailing dari interpretasi ini itu kerapatannya seperti apa gitu. Kemudian misalnya, oh ini tulang gitu, tapi kok kayak gambarnya warnanya abu-abu ya, misalnya kayak gitu, seperti jaringan lemak misalnya, atau seperti muskulo. Kenapa ini tulangnya misalnya kayak gitu. Itu harus diperhatikan. Ya. Kemudian dalam melakukan interpretasi, kadang kan kita bingung nih, utamanya kalau kita menggunakan atau menginterpretasi gambaran dari saluran, gitu, saluran pernafasan, kemudian saluran pencernaan, saluran reproduksi, misalnya kayak gitu, itu kan susah sekali. Oh ini apa namanya udara di usus atau udara di uterus ya, misalnya kayak gitu, atau udara di esofagus atau kayak gitu. Nah, biasanya kalau misalnya ingin lebih jelas melihat anatomi dari organ saluran-saluran tadi, atau misalnya mau lihat saraf misalnya kayak gitu, nah itu kita menggunakan namanya bahan kontras gitu. Jadi kalau bahan kontras ini sebenarnya adalah obat gitu, obat yang dimasukkan untuk membantu pencitraan tersebut gitu. Jadi dia apa namanya klasifikasinya dia itu masuk dalam obat-obatan atau farmakonya ya, tentang di sana. Jadi dia tidak berbahaya bagi tubuh gitu, dan dia juga bisa membantu memberikan gambaran yang
bagus di dalam hasil X-ray-nya atau hasil pencitraan radiologinya tadi gitu. Ya, jadi kita juga perlu mengetahui dasar dari fisiknya seperti itu. Jangan jangan sampai kita menggunakan bahan kontras, ternyata bahan kontrasnya itu dia tidak bisa diekskresi atau malah menyebabkan masalah di tempat yang kita gunakan bahan kontrasnya tadi. Gitu ya. Contohnya di sini misalnya kita biasanya menggunakan barium sulfat jadi warnanya putih gitu. Kemudian ada juga kita menggunakan udara misalnya di VU, biar VU-nya kelihatan dinding-dindingnya, kita masukkan udara dari apa namanya kelaminnya gitu. Jadi VU-nya seperti balon gitu, warnanya hitam gitu. Ya. Nah, di kontras ini juga ada istilahnya, ada kontras negatif, ada kontras positif gitu. Kalau dia berwarnanya hitam, lebih ke hitam, dia kontras negatif gitu. Fungsinya hanya memberikan bentuknya. Kalau misalnya barium gitu kan, misalnya di daerah tertentu gitu. Jadi dia akan terlihat dan gambarannya dia lebih jelas warnanya. Itu tidak hanya bentuk saja, tapi sampai ukurannya itu kita bisa tahu. Gitu. Ya, kemudian ada juga bahan terlarut, terlarut gitu kan, ada terionisasi dan tidak terionisasi. Kemudian contohnya misalnya yang terionisasi itu iodin gitu. Yang kemudian ada bahan juga yang tidak terlarut. Jadi artinya dia ketika masuk ke dalam tubuh, misalnya 1 mili, misalnya gitu, keluarnya juga harus 1 mili. Gitu, itu contohnya barium sulfat. Jadi dia hanya cuma lewat aja, sekedar membantu memberikan gambaran. Dan itu harus dipastikan, misalnya kita masukkannya 10 mili, keluarnya harus juga diukur 10 mili. Jangan sampai ada sisa. Ketika ada sisa, dia akan menjadi residu di dalam organ-organ kita dan akan menyebabkan masalah nanti. Itu. Nah, kemudian ini tambahan, ini adalah alat yang digunakan oleh operator gitu ya, atau yang membantu merestrain di dalam ruangan. Itu adalah bandage film. Jadi dia melihat, mengukur dosis yang sudah kita capai. Ketika sudah mencapai batas maksimal, orang itu tidak boleh masuk lagi ke dalam ruang X-ray. Gitu. Dalam periode tertentu, misalnya 2 minggu atau 1 bulan, baru dia masuk lagi. Gitu. Ya, jadi dia itu bentuknya seperti cincin, tapi di RSH kita masih belum punya alat ini. Gitu. Entah belum punya atau belum beli, saya kurang paham juga ya. Gitu. Tapi ada alat ini dan harus diukur. Jadi kalau teman-teman punya teman apa namanya yang sekolah di alat kesehatan gitu, dia biasanya ada juga yang bekerja di bagian radiologi. Nah, itu dia pasti punya bandage filmnya ini. Gitu. Ya, karena kita harus hati-hati sekali ketika menggunakan sinar atau radiasi dari X-ray yang kita pakai. Begitu. Nah, itu aja materi hari ini, pengantar tentang radiologi. Gitu. Nanti di minggu depan kita akan membahas tentang alat X-ray-nya. Kemudian 2 minggu lagi baru presentasi teman-teman dari apa namanya hasil pencitraan dari kasus-kasus fraktur. Itu ya, kasus-kasus fraktur. Nah, ini adalah tugasnya. Ya, kelompok 1, silakan nanti cari interpretasi, dia tidak harus dari semuanya gitu. Misalnya cukup di apa namanya bagian skapula misalnya kayak gitu, nggak masalah. Ambil salah satu aja bagaimana cara menginterpretasikan di sana. Silakan nanti dibuatkan papernya, itu kemudian presentasi 2 minggu lagi. Gitu. Kelompok 2, 3, 4 juga seperti itu. Silakan menggunakan. Misalnya, Dok, ada alat diagnostik baru misalnya karena kita membahas cuman X-ray, kemudian kalian menemukan jurnalnya sampai ke MRI misalnya kayak gitu, boleh. Kalau misalnya mau ditambah gitu. Minimal ada satu satu radiografi yang bisa kita baca di paper kalian. Begitu ya teman-teman ya. Oke, ada yang ditanyakan dulu teman-teman?
Silakan. Tentang tugasnya boleh, tentang materinya boleh. Saya izin bertanya mungkin untuk memastikan untuk tugasnya boleh. Iya, silakan. Berarti untuk tugasnya sendiri itu seperti kayak misal kita mencari kasus yang seputaran dengan radiologi gitu gitu. Jadi Baru dari satu kasus itu misalnya nggak cukup nih kalian bahasannya apa gitu, boleh ditambah referensinya yang boleh gitu. Misalnya oh, satu jurnal misalnya ya ketemu fraktur oskapula misalnya kayak gitu. Tetapi di jurnal itu tidak membahas detail cara menginterpretasikannya gimana atau yang lain, boleh ditambah ke materi, ditambah rujukan yang lain gitu. Jadi contohnya dari kasusnya cuman oskapulanya aja, tapi bahasanya bisa lebih, misalnya di interpretasi ini ada fraktur yang seperti apa gitu. Ya, jadi nggak oke harus baik, contohnya dokter. cukup satu Jadi aja. untuk Ya, ya Jess. oke. Berarti tugasnya membuat paper dan PPT kan, Dok? Ya, dan presentasi di minggu ketiga.